Tadi pagi. Masuk aja Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lena Sapa Channel. Di video kali ini saya akan mereview salah satu tempat wisata di Garut Kadungora, yaitu Candi Cangkuang, guys. Siapa yang penasaran? Yuk kita ikuti perjalanan kita hari ini. Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo, guys. Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat 1. Candi inilah juga yang pertama kali ditemukan oleh orang-orang di Tatar Sunda, serta merupakan salah satunya candi Hindu di Tatar Sunda, guys. Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Mbah Dalem Arif Muhammad, guys. Sebuah makam kuno pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk di Desa Cangkuang, ya guys ya. Desa Cangkuang itu dikelilingi oleh 4 gunung besar yang berada di Jawa Barat, ya guys ya. Antara lain Gunung Harumansari, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Guntur, guys. Nama Candi Cangkuang sendiri diambil dari nama desa tempat candi itu berada, kata Cangkuang. Kata Cangkuang sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan atau bahasa latinnya Pandanus purcatus, guys, yang terdapat di sekitar makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, gitu ceritanya. Mbah Dalem Arif Muhammad itu yaitu leluhur Kampung Pulo, ya guys ya. Daun cangkuang dapat dimanfaatkan untuk membuat tudung, tikar atau pembungkus, katanya gitu ya. Cagar budaya Cangkuang terletak di sebuah daratan di tengah danau kecil. Kalau dalam bahasa Sundanya disebut situ, guys ya. Sehingga untuk mencapai tempat tersebut melalui jalur utama, ya guys ya, pengunjung harus menyeberang rakit. Aslinya Kampung Pulo dikelilingi seluruhnya oleh danau, guys. Akan tetapi kini hanya bagian utara yang masih berupa danau. Bagian selatannya telah berubah menjadi lahan persawahan yang menghampar luas. Selain candi, di situ juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo ya, yang menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Candi Cangkuang terdapat di sebuah pulau kecil yang bentuknya memanjang dari barat ke timur dengan luas 16,5 hektar, ya guys ya. Pulau kecil ini terdapat di tengah Danau Cangkuang pada koordinat 106 derajat sampai 54,36,79 bujur timur dan 7,06,09 lintang selatan, gitu ya guys ya. Selain pulau yang memiliki candi, di danau ini juga terdapat 2 pulau lainnya dengan ukuran yang kecil-kecil, ya guys ya. Lokasi Danau Cangkuang itu topografinya terdapat pada salah satu lembah yang subur, kira-kira 6.000-an 600 ya guys ya, yang dikelilingi dengan pegunungan, yaitu Gunung Haruman di sebelah timur utara, Pasir Kedalaman di timur selatan, Pasir Gadung di sebelah selatan, Gunung Guntur di sebelah barat selatan, Gunung Malang di sebelah barat, Gunung Mandalawangi di sebelah barat utara, serta Gunung Kaledong di sebelah utara, guys. Sejarah Candi Cangkuang. Candi Cangkuang ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo
dan UK Chandra Sasmita berdasarkan laporan Vorderman dalam buku Notulen Batavia's Genootschap terbitan tahun 1893 mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam kuno di Bukit Kampung Pulo Leles. Makam dan arca siwa yang dimaksud memang diketemukan ya. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi ya guys ya. Makam kuno yang dimaksud adalah makam Mbah Arif Muhammad yang dianggap sebagai leluhur oleh penduduk setempat ya guys ya. Selain menemukan reruntuhan candi, mereka juga menemukan serpihan pisau serta batu-batu besar yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman megalitikum ya guys ya. Penelitian selanjutnya tahun 1967 dan 1968 berhasil menggali bangunan makam tersebut. Walaupun hampir bisa dipastikan bahwa candi ini merupakan peninggalan agama Hindu ya, kira-kira abad ke-8 Masehi. Satu zaman dengan candi-candi di situs Batujaya dan Cibuaya. Yang mengherankan adalah adanya pemakaman Islam di sampingnya ya guys ya. Terus pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan bangunan candi dan di sampingnya terdapat sebuah makam kuno. Berikut sebuah arca siwa yang terletak di tengah reruntuhan bangunan dengan ditemukannya batu-batu andesit berbentuk balok guys. Tim peneliti yang dipimpin oleh Chandra Samita merasa yakin bahwa di sekitar tersebut semula terdapat sebuah candi guys. Penduduk setempat seringkali menggunakan balok-balok tersebut untuk batu nisan ya guys ya. Berdasarkan keyakinan tersebut, peneliti melakukan penggalian di lokasi tersebut guys. Di dekat kuburan Arif Muhammad, peneliti menemukan pondasi candi berukuran 4,5 kali 4,5 meter dan batu-batu candi lainnya yang berserakan ya guys ya. Dengan penemuan tersebut, tim sejarah dan lembaga kepurbakalaan segera melaksanakan penelitian di daerah tersebut guys. Hingga tahun 1968, penelitian ini masih terus berlangsung guys. Proses pemugaran candi dimulai pada tahun 1974 sampai 1975 dan pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan pada tahun 1976 yang meliputi kerangka badan, atap, dan patung siwa serta dilengkapi dengan sebuah joglo museum dengan maksud untuk dipergunakan menyimpan dan menginventarisir benda-benda bersejarah ya bekas peninggalan kebudayaan dari seluruh Kabupaten Garut guys. Dalam pelaksanaan pemugaran candi tersebut sekitar tahun 1974 telah ditemukan kembali batu candi yang merupakan bagian-bagian dari kaki candi guys. Terus kendala utama rekonstruksi candi adalah bebatuan candi yang ditemukan hanya sekitar 40% dari aslinya, jadi sudah tidak utuh ya. Sehingga batu asli yang digunakan merekonstruksi bangunan candi tersebut hanya sekitar 40%. Selebihnya dibuat dari adukan semen, batu koral, pasir, dan besi. Berarti tidak seutuhnya, itu cuma tambahan doang. Candi Cangkuang merupakan candi pertama yang dipugar dan juga untuk mengisi kekosongan sejarah antara Purnawarman dan Pajajaran. Para ahli menduga bahwa Candi Cangkuang didirikan pada abad ke-8 didasarkan pada tingkat kelapukan batuannya serta kesederhanaan bentuk gitu guys. Bangunan Candi Cangkuang yang sekarang dapat kita saksikan merupakan hasil pemugaran ya yang diresmikan pada tahun 1978. Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 kali 4,7 meter dengan tinggi 30 cm. Kaki bangunan yang menyokong pelipit Padma, pelipit Kumuda, dan pelipit Pasagi ukurannya 4,5 kali 4,5 meter guys, dengan tinggi
1,37 meter. Di sisi timurnya terdapat penampil tempat tangga naik yang panjangnya 1,5 meter dan lebar 1,26 meter guys. Tubuh bangunan candi bentuknya persegi 4 ya guys ya. Ukurannya 4,22 kali 4,22 meter dengan tinggi 2,49, dan di sisi utara terdapat pintu masuk yang berukuran 1,5 meter tinggi dan 0,6 meter lebar. Puncak candi ada 2 tingkat guys. Persegi 4 berukuran 3,8 kali 3,8 meter dengan tinggi 1,56 meter dan 2,74 kali 2,74 meter yang tingginya 1,1 meter guys. Terus di dalamnya terdapat ruangan berukuran 2,18 kali 2,24 meter ya, yang tingginya mencapai 2,55 meter. Kemudian di dasarnya terdapat cekungan yang berukuran 0,4 kali 0,4 yang dalamnya 7 meter guys. Kemudian di antara sisa bangunan candi juga ditemukan arca sekitar tahun 1800-an guys ya, dengan posisi sedang bersila di atas Padmasana Ganda. Terus kaki kiri menyilang datar yang alasnya menghadap ke sebelah dalam paha kanan, kaki kanan menghadap ke bawah beralaskan lapik guys. Di depan kaki kiri terdapat kepala sapi atau nandi yang telinganya mengarah ke depan guys. Nah, dengan adanya kepala nandi ini, para ahli menganggap bahwa ini adalah arca Siwa ya guys ya. Kedua tangannya menengadah di atas paha, kemudian pada tubuhnya terdapat penghias perut, terus penghias dada dan penghias telinga guys. Keadaan arca ini sudah rusak, wajahnya datar, bagian tangannya hingga kedua pergelangannya telah hilang, lebar wajah 8 cm, lebar pundak 18 cm, lebar pinggang 9 cm, Padmasana 38 cm atau tingginya sekitar 14 cm, lapik 37 cm dan 45 cm, tinggi 6 cm dan 19 cm, tinggi 40 cm. Nah gitulah gambarannya ya guys ya. Kemudian Candi Cangkuang sebagaimana terlihat sekarang ini sesungguhnya adalah hasil rekayasa ya guys ya, jadi bukan asli ya. Sebab bangunan aslinya hanyalah yang tersisa hanyalah puing-puing 40%, selebihnya udah rusak. Oleh sebab itu bentuk bangunan Candi Cangkuang yang sebenarnya belum diketahui ya. Nah itulah sedikit gambaran tentang Candi Cangkuang ya guys ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kalau suka silahkan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap euy. Wih, luar biasa. Iya, terusnya ke mana? Ka ditu yuk. Ke balik deh ka dieu. Bayar deh. Bayar seberapa? 3.000. 6. Ih, mantap. Ya ampun. Hayang bari video teh.